Tapi pada akhirnya kita bisa melihat si positif di chat langit ini sebenarnya. Chat langit artinya apa? Saya kadang-kadang mengidentikan dengan teman-teman, kita mewarnai harapan gitu. Artinya kan namanya langit itu sangat tinggi ya. Namanya harapan orang itu kan sangat tinggi. Cita-cita, mimpi itu sangat tinggi. Tapi kita hadir untuk bagaimana bisa sedikit mewarnai lah. Jadi chat langit itu saya sering chat langit tanda kutip mewarnai harapan. Dari sini saya sebenarnya postingan ini saya ingin katakan bahwa jabatan itu sebenarnya sebuah refleksi kita makin memperluas jangkauan kita untuk berkasih sayang. Kalau selama ini kita berbuat hanya dengan mungkin kekuatan pribadi, ketika punya jabatan kita punya kekuasaan gitu. Tanda tangan kita itu akan lebih berarti gitu. Seperti misalnya kata UAS misalnya. Karena nih Bismillah, kayak Abang bilang tadi, dengan nama Allah, rumah ke 103 dan 104 segera dibangun. Berarti kalau udah Bismillah, maka akan dibangun. Betul. Rumah ini udah siap nih Bang? Ini baru dibangun. Oh, baru ya? Ini yang di atas ini mungkin hari ini fondasi. Yang di bawah wilayah mana nih Bang? Ini yang di atas PD Jaya, Bandar 2 ya. Yang di bawah itu di Sawang, Aceh Utara. Abang nih program udah 5 tahun. Memancing ikan sebesar manusia, jelas kali, monster fish. Ayo ke waduk keliling. Ya, waduk keliling ini udah lama nggak terdengar ya Bang? Sahabat Perkusi Aceh, kita akan bahas 10 postingan viral terbaik di Facebook Bang Fadil versi Perkusi Aceh. Nah, ini versi Rida. Jadi ada yang udah Rida screenshot. Saya sendiri nggak mengamatin. Nah, ini kemarin sih Rida screenshot ya. Tapi ini unik. Ini Rida urutkan berdasarkan jumlah like ataupun apa namanya, love. Pokoknya dia keluarnya totalnya. Ini Bang yang foto pertama. Nanti ini Rida nampakkan di screen, Mas. Baik, silakan. Yang pertama foto Bang Fadil bersama istri. Ini postingan ini ada sedikit kata-kata yang Rida ambil. Baik, silakan. Saya menjawab, Bu, saya paham, tapi saya ingin kalau kami jodoh dan diberikan amanah anak-anak dan seterusnya. Coba Abang ceritakan, Mas Riko. Ini mendapat like sebanyak 2000 like. Untuk lingkungan Banda Aceh dan sekitarnya ini sangat tinggi dan di-share 39, termasuk Rida di sini kasih love Pak salah ya. Siap, makasih banyak. Karena ceritanya unik. Ada note di paling terakhir, foto diposting karena dipaksa istri ya. Coba Mas cerita sedikit, Mas. Ya, ini memang ya kondisi sebenarnya ya. Jadi ini cerita waktu saya lamaran gitu ya. Jadi saya jumpa sama calon istri itu tidak terduga, dan itu juga bicara feeling gitu. Kita bicara feeling, maaf kalau dulu mungkin kita pernah waktu SMA pernah kenal, pernah kawan dekat gitu kan. Waktu kuliah punya kawan dekat. Tapi entah kenapa saya kebetulan sama istri gitu, waktu pertama kali jumpa waktu itu dia lagi bayar SPP gitu. Saya juga lagi nabung, jumpa di bank aja gitu. Jumpa di bank lagi sama-sama ngantri. Dan yang negur tuh kawan saya gitu. Entah kenapa ada langsung feeling saya waktu itu, ini istri saya gitu. Entah kenapa, saya terlalu berani mungkin, tapi entah kenapa. Dan itu saya uji gitu, saya uji. Dan banyak hal yang saya uji, ternyata saya makin memperkuat feeling saya, ini istri saya. Sehingga saya yakin gitu. Pada akhirnya kita kenal dan sebagainya. Ya singkat cerita, saya bersama keluarga, kayak kalau bahasa itu cahrot. Cahrot tuh kayak apa ya, bukan lamaran sih, sebenarnya di bawah lamaran lagi sebenarnya ya. Tapi entah kenapa silaturahim pertama keluarga. Ya, tapi saya entah kenapa saya langsung memberanikan diri gitu. Karena ya bagi saya selama kita mau bertanggung jawab ya kenapa tidak gitu. Yang pada intinya adalah waktu itu anggap aja lamaran ya, artinya di keluarga besar saya gitu, keluarga besar istri, ada Pak Kecik, kepala desa semua di situ. Itu ya kita mau mengatakan bahwa kami tertarik dengan anak ibu segala macam gitu. Saya mau serius dengan anak ibu macam-macam. Sebab pada akhirnya ya saya mengatakan saya ingin kalau bisa menikah gitu. Artinya saya nggak mau main-main gitu. Saya nggak mau pacaran terlalu lama gitu, kenal terlalu lama. Kalau bisa nikah aja gitu kan. Lalu orang tuanya menyampaikan, ini kan kebetulan istri kuliah di kedokteran kan. Artinya kedokteran memang saya lihat agak porsi belajarnya itu lebih tinggi gitu ya, waktu segala macam lah ya, apalagi waktu koas segala macam. Jadi beliau mengatakan orang tua, bagaimana kalau nikahnya waktu setelah selesai kuliah saja gitu. Jadi pertama si
anak beliau ini lebih konsen belajar gitu ya, hasil kuliah lebih baik, dan saya pun bisa bekerja lebih baik gitu karena saya punya banyak adik-adik juga. Terus saya mengatakan ke ibu ini, ke mertua saya, calon mertua saya waktu itu, Bu, saya ingin kalau ada jodoh dengan anak ibu, saya bilang, dan kalau kami diberikan amanah anak-anak, kami ingin anak kami lahir itu di saat kami masih berjuang, saya bilang. Nah, itu yang menarik tuh. Ya, dan itu real, saya ngomong di depan perangkat kampungnya semua, sampai kayaknya keluarga saya shock juga gitu, kok berani kali ini ngomong kayak gitu kan. Tapi entahlah, karena saya merasa ya nggak ada salahnya saya ngomong gitu. Dan itu dari hati saya gitu. Saya ingin, Bu, anak saya hidup berjuang, jadi itu jadi pendidikan bagi mereka. Mereka lahir itu tidak saat kami ada mobil, kami sudah ada rumah gitu, kami sudah ada semua gitu, enggak. Tapi saat kami masih berjuang memang, dan mereka ikut berjuang bersama kami, saya bilang. Itu jadi pendidikan luar biasa. Dan ya singkat cerita, disetujui gitu, disetujui bahwa kami tunangan gitu. Tunangannya dalam waktu setahun, artinya setelah tunangan setahun baru nikah. Tapi pada akhirnya 6 bulan nikah gitu. Dan setelah itu nikah. Dan itu benar-benar kami jalankan gitu. Waktu kami setelah nikah, kami tinggal hanya di satu kamar, Dek. Jadi bagi teman-teman yang belum memutuskan berkeluarga, saya pikir nggak usah takut berkeluarga gitu. Kami pernah tinggal hanya di satu kamar, bukan rumah ya. Jadi itu di Kampung Pineng, saya masih ingat rumahnya sampai sekarang. Itu ada ngekos. Jadi ada rumah couple, satu rumah couple ini 3 kamar gitu. Kamar 1, kamar 2, kamar 3. Kami kamar yang ketiga, hanya satu kamar. 2 depan kawannya istri. Kawannya istri sama anak kedokteran kan. Jadi saya waktu itu kan kerja di Luxmame yang saya bilang LSM tadi. Jadi saya paling pulang seminggu sekali. Ya paling kalau saya pulang ya masuk kamar, saya gitulah. Kawan-kawannya masuk kamar dulu, nanti kalau saya udah di kamar, kawan-kawannya keluar dan sebagainya. Jadi unik sekali. Saya pikir ini aduh kok bisa gitu. Tapi ya kita jalan itu 2 tahun. 2 tahun sampai dengan kehamilan anak pertama itu dalam kondisi kita masih ngekos di kamar, bukan rumah kos. Nah setelah itu baru kita sewa rumah kos di Lampulo gitu ya. Rumah sangat sederhana gitu, beberapa tahun sampai dengan kehamilan anak kedua. Anak ketiga masih nyewa rumah lagi gitu. Baru sedikit demi sedikit nabung segala macam bisa beli rumah murah gitu. Ya sampai ya ada sesuatu lah, misalkan minimal ada rumah sendiri gitu yang bisa kita tinggali sama-sama. Berarti Abang menikah di usia berapa? 27. 27. 27 istri cowok termasuk muda kan? Ya, istri 22. Istri 22. Dari dalam kami masa koas berarti? Koas, sebelum koas nikah. Sebelum koas Ya. Jadi note terakhirnya betul nih Bang, foto diposting karena dipaksa istri. Begini. Abang kan jujur nih Bang. Sebenarnya gini, saya orangnya agak suka lucu-lucuan ya. Maksudnya saya nggak mau kadang-kadang postingan itu selalu serius gitu. Ini Bang. Jadi orang kita bawa terus serius gitu, saya nggak mau juga itu. Mau buat teori ini teori itu, saya nggak mau juga. Saya mau orang tuh bahwa memahami hidup ini sebenarnya itu apa ya? Bercanda-bercanda juga nggak apa-apa gitu. Senda gurau dunia. Senda gurau. Ya kalau mau bilang itu dunia ini senda gurau belaka gitu ya. Nah tapi ada hal yang serius gitu. Rasulullah banyak bercanda gitu. Ada seorang perempuan misalnya yang saya ingat datang ke Rasulullah, nenek-nenek gitu, tanya, ya Rasulullah saya nanti masuk surga nggak? Oh nggak, katanya. Mana ada, di surga itu nggak ada. Di surga itu nggak ada orang tua nenek-nenek gitu katanya kan. Sedih nenek itu kan. Padahal Rasulullah bercanda. Artinya beliau ingin mengatakan bahwa di surga itu orang yang udah tua pun nanti jadi muda kan gitu. Jadi keren sekali gitu Rasulullah. Jadi kita jangan pernah kehilangan kehilangan sense of humor gitu ya. Mungkin itu. Jadi ini salah satunya humor juga. Meskipun saya sering dikatain istri, misalnya gini, kalau lihat saya di postingan Facebook, saya paling jarang itu kayak foto agak mesra sedikit lah sama istri gitu, apa pegang tangan kayak, atau duduk berdua kayak segala macam. Saya merasa entahlah ya, nggak cocok gitu, karena bagi saya tuh mungkin nggak tahu semacam ada kebiasaan adat orang Aceh. Itu kalau teman-teman boleh lihat dulu misalkan di kampung-kampung, itu untuk jalan suami istri, untuk misalkan ke pasar lah, untuk gandeng tangan itu tabu sekali gitu. Boleh perhatikan lah ayah-ayah kita mungkin ya, atau di atas kita sedikit gitu ya. Kalau sekarang udah di mall itu beda lah, tapi kalau dulu kan tabu sekali. Malah kalau sapaannya sendiri tuh di depan publik beda, di rumah beda gitu kalau orang dulu gitu. Jadi kalau di luar itu dia ngomong mak sinyak lu. Dia nggak sebut nama, nggak sebut adik, nggak sebut sayang, segala macam enggak gitu. Jadi entah kenapa saya kebawa juga kayak gitu. Saya merasa untuk mesra di depan publik itu, namanya publik sekarang ya media sosial salah satunya, itu bagi saya masih tabu gitu. Tapi kadang-kadang kan namanya istri kan ingin juga sesekali, bang, kok abang nggak pernah gitu-gitulah. Sehingga seringkali beliau,
sekali inilah bang, ada foto kita berdua gitu. Memang itu benar gitu, dipaksa istri gitu. Beliau mengatakan bahwa ya udahlah. Berarti real, Bang. Real. Makanya kalau lihat foto saya kayak gini ya paling kalau dia gini, saya udah 6 tahun, 7 tahun berFacebook, paling baru 2 foto. Satu lagi waktu di danau. Ini rating menurut Perkusi Aceh bintang 5 karena ini bisa tembus 2000 like dan 39 share. Sebenarnya di situ ada Rida menariknya ajakan abang secara halus, yuk nikah muda, jangan takut. Benar, satu. Jalan terus. Saya suka itu bukan memberikan sih ya, minimal bercerita tentang pengalaman saya. Itu dengan cara yang nggak harus selalu serius gitu. Saya mau orang tuh ada senyum-senyumnya juga gitu ya. Jadi hidup ini penuh bumbu gitu ya. Kalau saya begitu. Oke bang, lanjut bang. Ya, silakan. Tadi itu nomor 1. Betul. Untuk nomor 2 ini bang. Ya. Nah ini menarik juga bang. Ya. Tentang nama Chat Langit bang. Betul. Saat rumah kedua tiga mulai dibangun, seorang wartawan senior mengirim pesan. Nah, itu gimana bang? Benar, dan itu juga memang namanya Chat Langit bang. Ya, ini masih ada, ini mungkin kalau saya ini tinggal inboxnya. Jadi ada seorang wartawan senior, saya bilang aja Bang Murizal Hamzah. Bang Murizal Hamzah itu beliau pengarang buku Hasantiro. Kemudian beliau pernah wartawan senior di beberapa media. Terakhir kalau saya nggak salah di berita1.com atau berita 1 TV gitu ya, TV berita 1. Nah waktu itu kan kita berteman di Facebook. Nah waktu itu beliau mungkin agak penasaran gitu ya. Kita bangun rumah, namanya nggak ada gitu. Jadi beliau inbox saya, Edi, ini gerakan kalian apa namanya gitu. Saya jujur dari awal memang nggak mau kasih nama. Saya nggak mau kasih nama. Saya bilang ke teman-teman biar gini aja. Saya bilang. Gitu kita santai, saya bilang nggak harus ada nama, kita bawa nama segala macam, biar gini aja, jalan aja, nanti waktu kita capek kita tinggal berhenti, saya bilang berhenti, kita nggak ada beban, saya bilang udah. Saya cerita itu ke bang Murizal, saya nggak mau ada nama gitu aja. Beliau bilang, Mbak Edi nggak bagus kalau nggak ada nama, kesannya kita nggak tanggung jawab katanya kan, karena beliau senior dan udah melalui banyak hal, saya pikir nggak ada salahnya gitu. Artinya bisa jadi benar yang beliau katakan, meskipun saya sebenarnya punya prinsip sendiri kan. Tapi selama itu bagus, kenapa enggak gitu kan. Lalu saya bilang, ya juga ya, saya pikir kan, nanti kesannya nggak tanggung jawab. Udahlah. Satu, yang kedua saya menghormati beliau. Saya bilang aja, Bang, abang kasih nama kalau gitu. Saya bilang kan, ya udah, kasih nama Chat Langit ya. Nah, boleh saya bilang, tanpa mikir saya. Betul-betul tanpa mikir, dalam 1 detik saya langsung ketik, oke bang, bungkus. Udah selesai. Dari situlah nama Chat Langit. Meskipun namanya unik, bagi orang mungkin agak sedikit aneh. Malah mungkin kalau disebut di tempat ramai orang ketawa gitu. Chat Langit apa gitu kan. Tapi ya bagi saya nggak apa-apa gitu. Bagi saya gini, isinya apa gitu. Bagi saya kadang-kadang bungkusan itu tidak terlalu penting gitu. Nama ini, gerakan ini dibentuk, saya cerita dari awal tadi bahwa ini iseng awalnya. Kita nggak terduga gitu ya. Iseng, tidak kita rencanakan secara sangat serius, tidak punya master plan gimana-gimana. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa serius gitu. Saya membayangkan kadang-kadang ada juga lembaga kita, misalkan saya juga bertemu LSM, kadang-kadang lembaga serius akhirnya jadi nggak serius gitu. Saya ingin ini nggak serius, akhirnya jadi serius. Meskipun ini namanya nggak serius, tapi Anda harus yakin bahwa, dan saya meyakinkan diri dan teman-teman relawan di lapangan, kerja kita serius. Bukti serius, ya lihat aja hasil. Gitu, saya begitulah. Jadi meskipun namanya nggak serius, insya Allah kerja kita serius. Kita nggak mau nama serius, kerjanya nggak serius. Mungkin itu kalau melihat positifnya. Jadi Chat Langit itu kalau bahasa di Indonesia kan kita menghayal lah. Menghayal yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin, karena misalnya, Chat Langit. Betul, misalnya saya pagi bangunnya jam 11 misalnya. Kerjanya nggak jelas misalnya. Sana kemari, nggak ada orientasi jelas. Tiba-tiba saya ngomong masalah Pilpres Amerika misalnya. Itu agak Chat Langit. Misalnya saya bilang ini perpecahan politik dunia antara Eropa dan Amerika ke depan gimana gitu kan. Itu agak Chat Langit. Jadi itu. Jadi konotasinya sebenarnya negatif. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat si positif di Chat Langit ini sebenarnya. Chat Langit artinya apa? Saya kadang-kadang mengidentikan dengan teman-teman, kita mewarnai harapan gitu. Artinya kan namanya langit itu sangat tinggi ya. Namanya harapan orang itu kan sangat tinggi. Cita-cita, mimpi itu sangat tinggi. Tapi kita hadir untuk bagaimana bisa sedikit mewarnai lah. Jadi Chat Langit itu saya sering Chat Langit tanda kutip mewarnai harapan. Jadi secara filosofi sudah masuk ya, kita bisa tarik dikit lah untuk jangan dianggap selalu negatif. Walaupun di awalnya nggak membentuk nama ini dengan filosofi yang apa-apa. Benar. Makanya saya sekarang mengidentikan Chat Langit mewarnai harapan.
Jadi ada harapan-harapan yang bisa kita warnai. Mungkin itu. Asik, itu nomor 2 dari 10 menurut Perkusi Aceh. Masuk nomor 3, Pak. Aduh. Nah, ini betul. serius dan menyentuh ya. Betul. Betul. Mendapat 1.100 like. Yang tadi 1.200, yang Cek Langit, yang ketiga 1.100. Betul. Dan Rida kasih love. Betul. Tentang Bang Edi Fadil dengan seorang bapak Betul. mungkin di pinggir jalan. Betul. Jabatan, cara lain untuk berkasih sayang. Ya. 5 menit setelah mendapatkan amanah baru, saya temui Pak Adenan. Nah, ini gimana, Bang? Ya. Jadi itu memang terjadi waktu itu kita pelantikan itu karena saya kebetulan waktu pelantikan rame-rame itu nggak hadir lagi di Dilantik sebagai apa nih, Pak? Bulan dapat amanah sebagai kepala seksi pemberdayaan ekonomi provinsi. Di provinsi untuk kampung ya. Untuk kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dilantik 5 menit, belum sarapan gitu, kantin tutup. Karena masih terlalu pagi ya. Pelantikannya jam 7, jam 7.15 lah gitu. Selesai sekitar jam 8.15, kantin belum buka gitu. Saya belum sarapan. Terus kelihatan ada orang jual jamu memang. Oh, jamu. Itu jamu tuh. Ya. Nih orang jual jamu. Jamu. Jadi ya. saya pesan jamu. Pas 2 menit saya duduk, datang bapak ini. Nah, bapak ini memang sering kali saya temuin gitu. Beliau temuin saya begitu ya di kantor. Beliau ini penjual parang. Jadi itu ada tas beliau sebenarnya di belakang. Nah, ada tas beliau itu ada parang. Beliau penjual parang keliling. Beliau dari Sibre dan dari keluarga yang prasejahtera dan sangat terbatas ya. Beliau dulu waktu saya datang pertama tinggal di rumah di tanah yang dipinjamkan sama orang. Pada akhirnya ada orang mau hibah tanah ke beliau. Tinggal di tanah hibah itu. Dan kita rencanakan kemarin mau bangun rumah untuk beliau. Karena memang rumahnya rumah shelter lama gitu ya. Tapi kita baru bisa bangun sumur, udah selesai. Alhamdulillah terakhir mau ada donor dari Australia mau bangun rumah untuk beliau. Pas saya datang udah dibangun rumahnya. Nah, jadi dari sini saya sebenarnya postingan ini saya ingin katakan bahwa jabatan itu sebenarnya sebuah refleksi kita makin memperluas jangkauan kita untuk berkasih sayang. Kalau selama ini kita berbuat hanya dengan mungkin kekuatan pribadi, ketika punya jabatan kita punya kekuasaan gitu. Tanda tangan kita itu akan lebih berarti gitu. Seperti misalnya kata UAS misalnya. Bagaimana Anda gunakan kekuasaan, tanda tangan itu untuk kemanfaatan sesama. Sebenarnya itu refleksi saya bahwa sebenarnya bicara jabatan itu bukan bicara cari duit gitu. Bukan bicara kita prestise, wah saya nih jadi jabatan nih. Wah saya ini dapat uang honor lebih nih. Wah saya udah anak buah nih. Kemarin saya anak buah, sekarang punya anak buah. Bukan sekedar itu gitu. Bahwa itu iya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana jabatan itu menjadi cara lain kita berkasih sayang gitu. Ketika kita punya kekuasaan, ketika kita punya sejumlah anggaran yang bisa kita kendalikan, bagaimana sejumlah uang ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kemanfaatan orang banyak gitu. Saya ingin katakan itu gitu. Dan ini tepat sekali karena Pak Adnan ini memang orang yang bagi saya objek yang sangat tepat untuk dibantu gitu. Ini depan kantor ya, Bang? Di belakang. Oh, di belakang. Belakang kantor Bapeda nih, ada kantin di belakang masih tutup. Itu pintunya masih tutup. Di belakang kantor Bapeda persis. Dan kita belajar di Pak Adnan. Jam 8 beliau udah nyampe Bapeda dari Sibre. Artinya beliau jam berapa bangun dari Sibre kan? Artinya luar biasa. Dan beliau ini memang muazin dan imam di Menasa. Meskipun nggak rutin imam, yang rutin muazin. Wilayah kampung beliau? Ya, kampung beliau. Kampung Dilip Bukti. Nama kampung beliau. Oke, memang nih kisah inspiratif. Rida kasih love postingan ini. Masuk, ini udah ketiga Bang ya? Baik. Yang keempat. Keempat. Nah, ini kenapa Rida ambil salah satunya ini? Karena orang tua Rida dari Tangsi, Gempang sampai ke Melabuh itu juga wilayah saudara. Betul. Nah, ini menarik sekali nih Bang. Ini apa nih? Tangsi PD tahun lalu mendapat like sekitar 664 like. Ya, ini merupakan gambaran dari aktivitas kami keluarga gitu. Jadi kalau mau tahu bagaimana cara saya dan anak-anak dan istri gitu mencari salah satu kebahagiaan, itu sebenarnya bisa diwakili oleh foto ini. Jadi kami seringkali itu adventure alam, tapi sebenarnya ada misi sosial di belakangnya. Dan itu kadang-kadang nggak kami cerita. Misal nih foto yang di Sigli di Tangsi ini. Tahun lalu berarti tahun 2019? Betul, betul. Ini tahun lalu. Ini kebetulan ada rumah di kampung ini kita mau bangun 4 biji. 4 unit ya. 4 unit. Kita mau bangun rumah duafa di kampung ini. Dan bagi saya itu pertama kali saya ke Tangsi.
Dan kami dengan satu mobil dari Banda Aceh ke sana itu jemput dengan jumpa dengan Pak Kecik dan segala macam untuk bangun rumah. Dan di perjalanan kami mendapatkan pemandangan yang menurut saya sangat-sangat indah gitu. Saya pikir Tangsih itu salah satu yang terindah di Aceh lah ya. Kawasan dingin ya? Dingin, airnya bersih, semuanya hebat. Ini krung Tangsih itu, Pak? Ini udah di Mane. Oh, Mane. Kalau yang krung ini Mane. Tapi yang atas itu Tangsih itu. Tangsih itu udah kampung Belang Pandak tuh. Oh, Belang Pandak. Itu itu kampung ayah Rida. Oh, baik. Itu kita ketemu Pak Keciknya. Waktu itu bulan sedang musim durian juga, gitu-gitulah ya. Tapi dan ini menggambarkan kegiatan kami sebenarnya hampir tiap minggu seperti ini. Jadi jalan ke lapangan sekaligus untuk refreshing, sekaligus ada kegiatan sosial yang kami lakukan dan itu jadi pendidikan untuk anak-anak. Nah, ini desa ini kita bangun rumah. Dan setelah ini kita berusaha, wah ini tanggung nih, saya bilang sama istri, hanya sehari di Tangsih, kita cari tempat yang bisa kita berkemah. Lalu kita cari info, rupanya di atas lagi di Mane, ada sungai, meskipun Tangsih ada juga, tapi kita ingin lebih jauh karena kita baru pertama kali, kita ke Mane, kita berkemah segala macam dan ya ada ikan kerling segala macam. Oh, kerling mancing, Pak? Itu enggak, kita beli. Oh, soalnya kerlingnya gede. Ya, betul, beli. Baik, ini nomor 4, Pak. Ya. 664 like. Kita masuk nomor 5. Ya. Nomor 5. Ini menarik, salah satu kenapa menarik. Ya. Ada Ustadz Takdir Feriza. Dan yang like juga Ustadz Masrul. Oh, siap, makasih banyak. Maksudnya ada yang Rida kenal kan? Baik. Ini mendapat like sekitar 583. Ya. Abang dalam satu pertemuan, host, silakan para narasumber memberikan closing statement. Nah, Abang, untuk para pemuda semua, bermimpi dan bercita-citalah setinggi langit. Tapi ingat, jangan telat bangun pagi. Rida sangat suka statement ini karena Rida pernah telat bangun pagi. Gitu. Ya, sebenarnya saya ingin sampaikan di sini bukan hanya persoalan pemahaman bangun pagi secara literal saja ya, bahwa Anda bangun pagi, tidak. Tapi saya ingin katakan ke orang sebenarnya, setiap Anda berkata harus diiringi oleh perbuatan nyata. Ya, poinnya itu. Ya, meskipun bangun paginya benar juga gitu, bahwa kalau kita ngomong banyak gitu, wacana ini wacana itu segala macam rencana, tapi pada akhirnya bangunnya telat gitu. Terus kapan kita melaksanakan gitu? Sebenarnya saya ingin katakan nih, kebetulan nih momennya momen Hari Sumpah Pemuda kalau saya nggak salah. Nah, 30 Oktober, postingannya. Tapi itu Hari Pemuda. Hari Pemuda, Sumpah Pemuda. Saya ingin katakan ke para pemuda semua, rencana harus selalu diiringi oleh tindakan nyata gitu. Jadi jangan banyak kali berwacana tapi harus real gitu. Makanya saya katakan ini bertelat setinggi langit tapi jangan telat bangun pagi. Sebenarnya saya ingin katakan bahwa benar itu telat bangun pagi itu benar. Tapi yang kedua saya ingin katakan bahwa setiap Anda berencana, setiap Anda berwacana, setiap Anda berargumentasi, baiknya ada hal yang real yang Anda harus laksanakan, yang gitu. Kalau Anda hanya berwacana, ngomong ini itu segala macam, kalau nggak ada yang real sama aja bohong gitu. Poinnya itu sebenarnya. Lanjut Bang ke ini ranking 5 masuk ke nomor 6. Nah, ini nggak screenshot kata-katanya, tapi ini dia pikir pertama Abang dapat Panasonic Award, rupanya bukan ya. Anugerah Komunikasi Indonesia mendapat 516 like. Bang. Ini tahun 2017 kalau saya nggak salah. 17. Jadi ini dari Kementerian Kominfo, mereka buat beberapa kategori. Saya dapat ini di Jakarta berarti? Di Makassar ini. Oh, Makassar. Jadi mereka kasih semacam penghargaan Anugerah Komunikasi Indonesia namanya. Jadi saya dinilai cukup berhasil ya menurut mereka ya, untuk menggalang dukungan publik untuk program sosial. Yang begitulah lebih kurang. Jadi ini di Makassar 2017. Jadi dianggap kita bisa menggunakan media sosial untuk konten yang positif. Oh, 16 Bang. 2016 ya? 016. Oh ya, 2016 ya. Dari untuk konten yang positif. Jadi tidak untuk, meskipun itu untuk hoax segala macam masih kurang ya 2016. Tapi minimal mereka menganggap bahwa kita cukup berhasil untuk bagaimana memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif gitu. Mungkin itu penilaian saya. Siap. Ya. Itu menurut Perkursi Aceh masuk ranking 6 dan ranking 7. Nah, ini tempat yang spesial dia nih. Betul. Jadi ini foto ini sangat menarik backgroundnya dan ada tenda-tenda camping. Betul. Statement Abang yang terakhir, biasanya mereka ulama, para guru kita dan orang arif lainnya. Betul. Mereka yang sudah mendapatkan percikan energi dari Sang Maha Pemilik Energi. Abang berbicara tentang energi nih Bang. Ya, saya ingin katakan bahwa dunia ini penuh dengan keteladanan ya. Penuh dengan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, penuh dengan orang-orang yang
apa ya, yang patut kita belajar gitu. Jadi bagi saya salah satu hal yang baik dalam hidup adalah kita punya teladan gitu. Kita punya teladan. Kenapa? Kalau punya teladan dan orang-orang yang memang diberikan sesuatu kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, kita bisa ngikutin gitu. Kita bisa jadikan dia sebagai patron. Beliau itu sebagai patron agar kita juga bisa belajar apa yang beliau dapatkan gitu. Agar kita juga bisa belajar kira-kira cara hidup yang baik itu seperti apa. Jalan yang dibilang Siratal Mustaqim itu, jalan yang lurus itu seperti apa gitu. Bagi saya penting untuk setiap orang itu punya guru gitu, punya teladan gitu, dan mengikuti teladan yang baik. Karena kalau teladan yang baik sudah teruji dengan baik, sudah diberikan jalan yang lurus oleh Allah, mudah-mudahan kita juga bisa ditarik nih ke jalan orang-orang yang baik ini gitu. Bagi saya itu penting. Karena kalau sahabat Nabi dulu kan langsung jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Kita sekarang kan harus menjumpai juga mungkin, Pak. Betul. Ya seperti itu. Jadi namanya ulama kan warisatul anbiya ya. Artinya pewaris para nabi. Artinya yang diberikan kelebihan-kelebihan ya. Kelebihan-kelebihan tertentu gitu ya. Yang kita siapa lagi tuh kalau hari ini kita belum nggak bisa lagi jumpa Nabi misalnya, ya Nabi mewariskan ilmunya kepada para pewaris beliau gitu ya. Nah kita harus ngikutin ini. Kenapa kita dengan ini kita bisa berjumpa gitu, masih bisa melihat bahwasanya wah inilah ilmu Nabi dulu, cahaya dulu Nabi gitu terwariskan oleh para ulama kita. Jadi bagi saya penting untuk setiap orang itu punya guru gitu. Penting setiap orang itu punya semacam teladan agar rohani itu bisa terbimbing dengan baik gitu ya. Tentu harus terus belajar. Nggak cukup di jasmani aja, Bang. Betul. Jasmani rohani karena kita hidup nih, Bang. Betul, karena bicara hidup ini kan nggak bicara di dunia ya, bicara bahwa kehidupan yang fisik ya di dunia. Tapi pada akhirnya kehidupan fisik ini kan sebentar saja. Yang paling lama justru kan kehidupannya rohani gitu. Ketika kita bicara sudah dikubur nanti sampai kiamat itu kan sangat lama. Belum lagi masa-masa di akhirat itu ada masa hisab, yaumil mizan, segala macam sampai surga neraka itu kan tidak berbatas waktu. Dan di situ kan kita sudah bicara alam rohani menurut saya gitu ya. Artinya kita sudah berbicara bukan lagi dunia fisik seperti ini. Entahlah nanti mungkin apakah ada di seperti ini, tapi bagi saya itu kita sudah berbicara dunia ruh sebenarnya gitu. Berbicara ruh kita. Nah, saya bayangkan sederhana saja ketika kita meninggal misalnya, ketika katanya ruh kita dicabut dari tubuh, kita bisa lihat nggak ruh kita misalnya? Saya kadang-kadang bayangin seperti itu. Terus kalau kita lihat, sekejap nggak kita lihat ruh kita gitu? Siapa tuh kayak gitu ya? Kita lihat ruh kita. Nah, kira-kira untuk sederhana seperti itu saja, kita kira-kira paham nggak bahwa itu ruh kita loh kayak gitu? Terus begitu kemana? Terus kitanya sendiri di ruh itu, kira-kira nyaman nggak gitu, kira-kira akan gentayangan nggak gitu, kira-kira akan gimana gitu kan, atau dia akan tenang gitu, seperti dikatakan apa yang jiwa-jiwa yang tenang, apa itu di surat apa itu ini saya lupa namanya, tapi yang wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu, itu kan bicara ruh gitu. Nah artinya gimana ruh kita? Nah bagi saya dan mungkin kita semua penting untuk pendidikan ruh gitu, pendidikan rohani agar rohani kita tuh tenang gitu ya. Jadi nggak cuma jasmani saja. Berarti ini salah satu foto di tempat ya Jalan Abang mencari energi ketenangan tadi, Bang. Betul. Ini di Benar Meriah, ya. Lanjut ke nomor 8, Bang. Nah, nomor 8 menurut Rida ini udah diurutkan 474 like, yaitu foto yang tempat kita duduk nih, Bang. Betul. Bale Alehba. Betul. Kenapa Dewi Yul, Bang? Itu lagi-lagi itu saya kadang-kadang ada bukan trik sih ya, ada cara saya untuk buat orang penasaran gitu. Karena gini, kita harus secara psikologis gini, orang punya waktu hidup terbatas. Orang tuh itu biasanya kalau judul saya tulis agak unik itu biasanya statusnya agak panjang sedikit. Karena bagi saya itu perlu semacam pemikat orang untuk baca status gitu. Karena kalau status nggak ada judul, orang akan cepat melewati gitu. Orang akan tinggal dia tertarik di foto dia mungkin baca. Tapi kalau foto kita juga nggak begitu menarik, orang ketika lihat status panjang, orang hidup waktu terbatas. Orang punya banyak kegiatan. Jadi ketika alah bosan nih, nggak tahu nih terlalu panjang gitu statusnya, nggak mau baca gitu, dia lewatin. Tapi kalau kita Dewi Yul, orang orang teringat Dewi Yul itu kan penyanyi dulu, apa ya? Apa ini dia gimana? Apa dia mungkin apa gimana gitu kan? Orang kan penasaran gitu. Orang membaca. Padahal kalau bicara secara lebih ini saya sedang bicara dunia. Kalau bicara mungkin secara real, sebenarnya saya bicara dunia sufi sebenarnya, dunia sufistik ya. Saya sedang berbicara tentang cinta sebenarnya. Tapi berawal dari memang hal yang sederhana di balai ini, itu kejadian. Jadi kebetulan ada satu orang tua santri itu komplain ke grupnya orang tua murid, orang tua santri gitu bahwa
anak-anak terlalu lama pulang gitu. Oh iya. Biasanya kita jam 9 pulang, tapi seringkali itu sampai setengah 10. Saya kepikiran sederhana saja. Setiap orang, ini ustadz-ustadz di sini yang ngajar sini gajinya sangat sedikit kalau bicara gaji ya. Paling sebulan 50.000, 100.000 gitu. Kenapa kita tidak ambil iuran gimana ke orang tua santri gitu. Dan mereka ya juga nggak pikir uang memang tentu saja. Tapi bagi saya ini tetap ya beban bagi mereka kan. Bukan beban sih, tanggung jawab gitu kan. Artinya menguras waktu, energi dan sebagainya. Kalau kita jatah jam 9 pulang, sebenarnya kan mudah aja bagi mereka. Yuk jam 9 pulang gitu. Tapi mereka itu sampai setengah 10 gitu. Artinya apa? Bagi saya mereka itu mau melakukan lebih gitu. Artinya apa? Mereka itu sedang sangat mencintai anak-anaknya gitu. Sedang sangat mencintai murid-muridnya, sedang sangat mencintai santrinya. Agar apa? Agar santri ini betul-betul menjadi orang yang baik gitu. Agar ilmunya tertransfer dengan baik gitu. Dan bagi saya itu tidak mungkin dilakukan bagi orang yang tidak mencintai sesuatu. Artinya apa? Para guru di sini itu sudah mencintai muridnya. Jadi saya ingin katakan dari satu sini adalah setiap orang yang sudah sampai pada titik mencintai sesuatu, dia akan lupa dirinya gitu. Dia akan lupa dirinya, dia akan lupa waktu, dia akan lupa sampai pada titik dia nggak kenal lagi siapa dirinya. Itu baru kenal, itu baru cinta kepada manusia, baru cinta kepada murid, baru cinta kepada istri mungkin. Mungkin maaf, Rida sudah menikah juga, ya kita sering misalkan mencintai istri, misalnya istri pengen sesuatu nih gitu. Tanpa harus dibilang, kita udah tahu, oh dia pengen ini. Dan kita tanpa harus diperintah, kayak, halo kalau ada duit nih beliin apa gitu. Dia kayak, wah lihat HP-nya mungkin HP titut. Ini saya misalnya dulu HP titut. Ya, dia kayaknya butuh apa, mungkin WA. Tanpa harus diperintah dengan apa kita langsung dapat kan. Langsung masuk ke hati kita, dia pengen ini. Kita langsung respon dan kita beli gitu. Itu baru cinta ke manusia. Nah, saya ingin katakan di satu sini sebenarnya bagaimana lagi kalau cinta kita kepada Tuhan dan kita sampai di titik yang betul-betul sudah mencintai Tuhan gitu. Bagi saya ingin ngomong itu gitu bahwa ngapa misalnya murid. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau orang sudah mencintai Tuhan ya seperti itu, dan nanti akan muncul hal-hal yang tak terduga bahwa yang namanya kalau antar manusia itu getaran cinta, dia nggak ngomong kita ngerti. Apalagi kalau kita getaran Tuhan sudah mencintai kita, cita-cita Tuhan. Mungkin ada banyak hal lainnya lagi yang terjadi, bukannya getaran biasa itu, tapi getaran-getaran lainnya gitu yang sulit dijelaskan itu akan terjadi gitu. Jadi saya bicara sufi sebenarnya di sini, bicara ilmu sufistik, cuma pemahamannya seperti itu. Tapi kebetulan saja saya teringat agak sedikit unik karena saya mau ngambil ini sebagai ikon orang mau baca gitu. Saya ambillah kan Dewi Marantika itu ada lagu tentang apa? Tentang getaran cinta gitu ya. Itu terkenal kali lagunya dulu. Saya ambil aja seperti lagu ini gitu. Jadi biar orang itu nggak merasa terlalu serius lah. Apa ini gitu ya? Kalau kita bicara masalah nanti, wah kita dengan Tuhan gini, kita dalam Al-Quran gini gitu. Saya takut orang bosan. Satu, yang kedua saya juga nggak terlalu nguasain gitu ya. Saya nggak terlalu nguasain ini ayat apa gitu, saya nggak terlalu nguasain. Tapi menurut saya yang penting paham esensinya itu apa, dan orang bisa menyimak dengan renyah, itu bisa menyimak dengan crunchy gitu ya. Dan tapi dia paham maksud saya apa gitu. Bagi saya itu poinnya. Substansi di sini cinta, Bang. Cinta. Itu cinta. Status ini ada Bang share ke grupnya orang tua. Maksudnya ini kan salah satunya karena komplainnya orang tua telat. Nggak ada. Nggak ada, tapi saya meyakini Bapak itu pada akhirnya baca atau mungkin tahu bahwa wah ternyata perubahan itu cepat gitu. Artinya ketika beliau komplain, malamnya saya langsung iniin ke teman-teman pengajar bahwa ini seperti ini gitu. Dan pada akhirnya teman pengajar juga mungkin lebih arifnya lagi bapak-bapak yang komplain tadi ikut baca juga di Facebook. Biar lebih dapat ya. Betul. Oh, ternyata begini alamnya. Betul. Oke, ini menarik nih Bang, nomor 8. Nomor 9 nih Bang. Ya. Nomor 9. Nah, ini yang kita ngomong dari awal tadi. Siap. Salah satunya ini mungkin baru-baru Abang postingnya. Betul, baru kemarin 2 hari lalu. Karena nih bismillah kayak Abang bilang tadi dengan nama Allah, rumah ke 103 dan 104 segera dibangun. Berarti kalau udah bismillah maka akan dibangun. Betul. Rumah ini udah siap nih Bang. Ini baru dibangun. Oh, baru ya. Ini yang di atas ini mungkin hari ini fondasi. Yang di bawah wilayah mana nih Bang? Ini yang di atas PD Jaya. Bandar 2 ya. Yang di bawah itu di Sawang Aceh Utara. Abang nih program udah 5 tahun. Ini kan udah dia bilang tadi Abang larut di dalam. Ini ada jangka 10 tahun kayaknya cukup. Maksudnya gimana nih master plan? Bukan master plan, rencana Abangnya lah. Saya alamiah aja. Alamiah. Jadi saya tidak pernah merencanakan harus gini-gini gimana, nggak pernah. Saya gimana ya istilahnya gini. Selama orang masih berkirim informasi, selama orang masih mau berpartisipasi sama-sama,
selama simbiosis ini masih terjadi, selama siklus ini terjadi dengan alamiah sendirinya, oke aja gitu. Ya, kalau teman-teman lihat pun di postingan saya tidak pernah menuliskan nomor rekening gitu. Saya sebenarnya dengan kata lain saya ingin orang yang Japri nyumbang berarti. itu orang yang nyumbang itu adalah orang-orang yang betul-betul digerakkan hati secara sangat kuat oleh Tuhan gitu, ya Allah gitu. Saya dengan kata lain saya ingin mengatakan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau saya tulis nomor rekening orang, oh ada nomor rekening ya kirim. Tapi orang kalau ini kan dia harus japri saya dulu misalnya. Edi, ada nomor rekening udah. Artinya saya menganggap dia tuh orang yang betul-betul mau gitu. Nggak sekedar mungkin, oh mah nggak enak nih, saya kan kenal Edi nih. Saya nggak enak ini, saya nggak nyumbang nih segala macam itu. Karena bagi saya menyumbang itu bukan cuma sekedar uang gitu. Tapi menyumbang ide, menyumbang pendapat, menyumbang jaringan, menyumbang ilmu segala macam itu juga semua luar biasa. Dan menyumbang doa juga di atas segalanya. Karena bagi saya semua ini terjadi karena doa-doa orang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini seperti ini misalnya. Ini dari teman-teman dari Australia. Ini yang saya cerita tadi nih. Dari ini teman dari Australia nih. Dari Queensland dan Jambo Charity Australia. Seperti itu. Berarti jaringan program ini internasional ya Bang? Antar benua nih Bang? Ya dalam Australia. skala terbatas lah ya. Kebetulan ada beberapa teman-teman yang kenal gitu. Dan alhamdulillah kita bisa laksanakan amanah teman-teman ini dengan baik. Dan teman-teman ini terus percaya. Dan saya sering, kalau ada teman-teman saya sering juga mempersilahkan untuk kerjasama dengan yang lain ya. Karena hidup ini gimana Rida ya, menurut saya nggak usah terlalu gimana-gimana, itu udah ada yang ngatur gitu. Saya mungkin nggak cerita tadi, sering misalnya ada orang cari mitra, saya persilahkan aja ke yang lain, nggak apa-apa gitu, nggak harus saya gitu. Kalau ada teman-teman, wah ini Fadil kita ada uang segini, ini bang nggak apa-apa, nih sini aja gitu. Kenapa? Karena bagi saya nggak penting Edi Fadil tuh harus gimana, terus timnya enggak. Tapi yang penting bagi kita adalah menyebarkan ini menjadi semangat bersama gitu. Ayo di PD ada ini muncul, di Aceh Barat ada muncul, karena persoalan bangsa ini terlalu besar. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri gitu, sama-sama. Dan bagi saya dan teman-teman bahwa program yang rumah ini bukan persoalan jumlah rumah. Kalau jumlah rumah itu nggak ada apa-apanya kita dibanding dengan apa yang pemerintah lakukan. Pemerintah Aceh itu bangun rumah itu setahun 6.000 unit gitu. Saya orang pemerintah itu tahu. Saya 5 tahun baru 100 unit gitu. Apa gitu, nggak ada 0, berapa persen gitu. Tapi yang penting itu nilai. Itu bagi saya yang paling penting. Nilai apa? Nilai kegotong royongan, nilai kita silaturahmi, nilai saling bantu, nilai nilai berbuat baik dan sebagainya. Itu bagi saya itu mahal. Itu nggak bisa diukur oleh uang berapapun gitu ya. Jadi nilai itulah yang bagi saya itu yang saya kejar gitu, bukan jumlah rumah. Dan bagi saya ini juga takdir aja gitu. Misalnya besok misalnya nggak ada lagi yang posting kirim info ke saya, bang ada rumah yang gini-gini, atau nggak ada lagi orang yang kirim uang ke saya untuk bangun rumah. Ya bagi saya berarti memang udah harus berakhir. Ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Ya kita tinggal kemana jalan kita ditunjukkan yang lain, ya kita ikutin aja. Bagi saya hidup itu enjoy aja, nggak apa-apa. Kita wajib berusaha, kita wajib melakukan suatu hal yang menurut kita benar gitu. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya bukan kita yang tentukan semuanya. Bahwa yang tentukan semuanya, jalan apapun kita itu, kita hari ini duduk seperti ini, bagi saya semua sudah ditentukan gitu. Jadi kita hidup tuh nggak usah terlalu nggak usah terlalu dikejar kali, nggak juga gitu. Tapi tentu harus tetap berusaha dengan baik. Berikhtiar dengan baik, tapi jangan terlalu ambisius gitu. Karena kalau Anda sudah ambisius, kayaknya kita tuh ingin melakukan sesuatu yang ini saya nggak benar nih kayak gini. Saya tuh harus melakukan karena semua tuh udah ada garisnya gitu. Ada fungsi kita untuk melakukan sesuatu usaha karena kita dikasih otak, dikasih hati. Tapi jangan lupa bahwa itu semua atas ketentuannya. Menurut saya itu. Dan kita santai-santai aja, nggak apa-apa. Yang penting terus berpikir, terus berusaha melakukan sesuatu. Mungkin begitu. Nama program Abang nih kalau tanda tangan masih tetap Chat Langit tuh Bang? Ya. Itu akan terus gitu Bang? Betul. Mewarnai harapan Bang? Ya. Asik. Ya. Yang terakhir nih, di ranking yang tadi dapat like 363 dan yang ke-10 nih, nah ini menarik nih Bang. Ya. Ini paling menarik. Mendapat like 350, ada plus orang ketawa juga. Karena nih unik, karena Rida juga hobi mancing Bang. Kayak Rida ambil screenshotnya. Memancing ikan sebesar manusia, jelas kali, monster fish. Ayo ke waduk keliling. Ya, waduk keliling ini dah lama nggak terdengar Bang. Betul, waduk keliling ini dibangun masa BRF. Dia ada di Kecamatan Kutacot Geli, lewat Indrapuri ya. Jadi ada satu turunan tuh lewat saya lupa tuh daerah Siron kalau nggak salah saya, atau Kemiri gitu. Itu belok kanan, waduk keliling. Sekitar 2 kiloan dari Simpang itu udah nyampe di waduk keliling. Ini sebenarnya
ada Ini camping juga nih, Bang? Ini nggak camping, dari pagi sampai sore sama teman-teman, teman-teman aktivis sosial juga. Di sini ada teman namanya Kaju Peduli Yatim. Ini teman ini sebenarnya yang ngajak. Jadi kita bicara terkait program-program anak yatim lah. Cuma kebetulan teman ini hobi mancing, ini pancing punya. Ikan abang dapat atau cuma numpang eksis, Bang? Ini bentar ya, saya agak lupa nih. Kayaknya anak saya dapat nih, si Akbar nih. Ini numpang eksis saja, meskipun saya mancing juga, tapi saya nggak dapat. Ini hanya untuk lucu-lucuan aja, karena kayak saya sampaikan. Ya banyak ikan nila di Waduk Guliling, Mas? Banyak. Tapi memang masih kecil-kecil ya, karena mungkin terlalu apa ya. Tahun 2020 atau tahun lalu? Tahun ini. Tahun ya? Tahun ini. Kayaknya ini 2 bulan lalu lah. Nah, ini untuk lucu-lucuan aja. Saya ingin tuh kesan ke publik, bukan kesan sih ya. Ke publik tuh ya hidup tuh harus dinikmati satu. Balancing, Mas. Balancing. Jadi semua tuh harus nggak boleh serius-serius juga kali gitu. Bahkan kalau kita bicara dalam skup agama, kita mau sholat 24 jam juga nggak boleh kan gitu kan. Kita mau sholat terus nih gitu kan, nggak dilarang juga gitu. Jadi bagi saya hidup tuh ya semua tuh ibadah juga gitu. Ya kita jalan, kita bekerja ibadah kalau niat kita baik untuk ini. Kalau kita jalan untuk bagaimana ini wujud kita untuk menyenangkan anak-anak, itu ibadah juga gitu. Jadi hidup tuh harus enjoy bagi saya itu. Tapi jangan lupa. Ini udah dengar apa? Akhiratkan duniamu. Maksudnya yang abang lakuin tadi kan Bismillah tuh kan mengakhiratkan dunia. Ya, yang abang lakuin dunia, tapi ya porsi akhirat lah ya, gitu, mungkin Bang. seperti itulah ya. Nah, alhamdulillah nih Bang, udah 10 postingan terbaik menurut versi Perkusi Aceh untuk Facebook Bang Fadil. Nanti alamat Facebook kita terakan di deskripsi di bawah. Link Instagram juga nanti akan kita terakan. Segala hal yang pengen tanya-tanya ke Bang Edi Fadil lebih lanjut, ataukah mau berbagi hal-hal ya seperti donasi ataupun ide pendapat dan lain-lain, nanti bisa di Facebook Bang Fadil, karena di situ memang Bang Fadil buka untuk publik, Bang. Ya, kayak dibilang tadi. Nah, Bang, untuk penutup edisi ngobrol santuy dan berfaedah di pagi hari ini, ini pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, Rida sebagai mewakili Perkusi Aceh dan kawan-kawan. Apa nih, Bang, quote terbaik menurut Abang untuk pemuda-pemuda dan orang-orang yang mendengar ya, Bang? Ya, saya pikir quote-nya ada banyak dari tadi, Bang, tapi ini yang terbaik dari Abang, mungkin ada yang disimpan. Ya, saya pikir kita hidup sekali ya. Kita hidup hanya sekali. Kalau kita melakukan kesalahan di hidup, kalau kita punya hidup 2 kali, kita bisa mengatakan bahwa wah, saya nanti di hidup kedua saya perbaiki gitu. Ini kita nggak bisa. Kita hidup hanya sekali. Dan hidup kita terbatas gitu. Kita hidup rata-rata kita ambil aja misal 60 lah, 63 tahun. 60 tahun misalnya, atau 70 tahun lah. 20 tahun kita habiskan masa anak-anak. Masa di mana kita masih mencari jati diri, masih belajar pakai sepatu, belajar makan dan sebagainya lah, 20 tahun. Jadi hidup yang orang mengatakan tuh hidup yang real itu adalah saat-saat di atas 30, bahkan ada yang mengatakan di atas 40. Artinya apa? Di saat kesadaran emosional kita, kemapanan emosional kita itu sudah mencapai titik inti gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara hidup yang dalam, kalau istilah baterai HP itu 100% gitu, itu sebenarnya jangka waktu kita sedikit sekali gitu. Paling rentangnya 20 tahun sampai 30 tahun gitu ya. Artinya apa? Itu belum lagi dipotong kita waktu tidur malam gitu. Kita nggak bisa melakukan segalanya kan, nggak bisa melakukan sesuatu lah. Potong lagi. Mungkin gaya hidup yang kita melaksanakan sesuatu, kita dengan sadar melakukan sesuatu, mungkin kalau dipotong-potong itu 20 tahun cuman gitu. Jadi artinya apa? Kita punya waktu yang amat sangat terbatas. Jadi bagi saya mengajak diri saya tentu untuk kita manfaatkan waktu kita itu sebaik mungkin gitu. Karena waktu hidup kita sangat terbatas. Satu, dalam hal yang sama kita juga diberikan rambu-rambu oleh agama kita, baik secara tersirat atau tersurat, itu untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Misalnya gini, ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita mengesahkan Allah. Tapi ketika terakhir sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullah, itu kan sejahtera untuk semua, atau rahmat untuk semua. Artinya apa? Sebenarnya setelah kita mengesahkan Tuhan, kita tuh secara tersirat, Allah itu ingin kita berbagi gitu, berbagi untuk orang lain. Setelah kamu dapat sesuatu dari Tuhanmu, apa yang bisa kamu berbagi untuk orang lain? Ketika kita puasa misalnya, kita di akhirnya kan ada bayar zakat fitrah gitu. Kita 30 hari menguji, menempa diri segala macam dengan ibadah yang sangat
sangat-sangat religius ya, sangat-sangat luar biasa, nggak bisa makan dan sebagainya, menahan hawa nafsu. Tapi terakhirnya apa coba? Disempurnakan oleh zakat fitrah. Anda berbagi, kamu berbagi loh gitu. Kamu sudah istilahnya kalau saya tuh memahami secara sederhana dengan keterbatasan ilmu saya, Tuhan tuh ingin bilang, kamu tuh sudah mengesahkan aku, kamu tuh sudah menganggap aku hebat, kamu tuh sudah patuh terhadapku, tapi jangan lupa ujian kamu itu di situ gitu. Kamu bisa nggak kamu berbagi dengan orang gitu. Demikian hal yang lain. Ketika kita mau haji, lebaran haji, banyak sekali dari haji itu yang akhirnya berbagi gitu ya. Kurban dan sebagainya. Dan banyak sekali kalau kita mau pelajari ibadah-ibadah itu, kita dituntut untuk melakukan sesuatu gitu. Mengesahkan Tuhan, punya mengabdi kepada Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kamu punya ujian gitu, bahwa bagaimana ketika kamu memahami bahwa Tuhan itu seperti ini dan sebagainya, terus Tuhan tuh juga ingin menguji kamu untuk kamu bisa nggak ya melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Jadi saya menganggap tuh kayak tuh ini hablum minannas, hablum minallah lah ya, hablum minallah atau hablum minannas itu harus betul-betul seiring gitu. Nggak boleh kita hanya satu saja terus kita melupakan yang lain. Nggak boleh yang ini saja melupakan yang ini, harus seimbang betul gitu. Dalam waktu yang sama kita hadir di satu negara, di satu wilayah yang penuh dengan tantangan sosial. Anak putus sekolah kita masih banyak, orang miskin kita masih banyak, masalah-masalah lainnya itu kita masih banyak sekali. Kita punya sesuatu, kita punya kekuatan, kita punya teman, kita punya koneksi, kita punya sedikit tenaga, kita punya sangat terbatas uang, kita punya itu. Saya meyakini bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya dengan segala keterbatasan, tapi kita pasti bisa melakukan sesuatu. Saya pikir itu yang paling terakhir. Jadi kita harus bisa melakukan sesuatu. Tidak bisa segalanya, tapi pasti sesuatu. Jadi terkait statement Bang Fadil di terakhir, Perkusi Aceh juga punya quote-nya sedikit mirip sekali. Together we can do something, but not everything. Siap. Oh, agak Inggris kita. Ya. Alhamdulillah pertemuan kali ini sangat banyak faedahnya. Nanti akan kita ambil potongan-potongan, kita letakkan di Instagram Bang, yang quote-quote ini ya Bang. Baik. Terima kasih Bang Fadil udah terima kita di tempat yang mantap ini. Kami yang terima kasih. Balai Al-Hibah Bang. Ya, betul. Nanti kita terahkan juga alamat di deskripsi supaya kawan-kawan bisa silaturahim ke sini. Ada Bang Fadil dan para ustadz juga di sini. Terima kasih Bang atas jamuannya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Sama-sama. Sahabat Perkusi Aceh, kalau ingin baju merchandise dari Perkusi Aceh bisa dikunjungi Instagram @perkusiaceh_store. Silakan dilihat pilihannya di situ. Semoga ada yang tertarik dari hasil karya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.